Ini karo jajal-jajal sone ya dirasakno ndek kupinge ndek atine ya. Sak durunge mulai ayo siap ridho apa anane. Nggih. Ikhlas memaklumi apa yang tidak mungkin kita rubah sekarang ini. Ngoten nggih. Dadi iki gak ono sing salah, gak ono sing perlu diring-uring. Panitia dari kabupaten sudah maksimal dan benar menjalankan tugasnya. Teman-teman yang membantu penyelenggaraan juga maksimal. Kiai Kanjeng juga sudah ikhlas maksimal. Kabeh terus maksimal. Cuman di tengah jalan ada kendala-kendala sedikit. Jadi sone iki ojo nyalahno sone ya. Tapi kebetulan speknya tidak mencukupi untuk iso sampai dulur-dulur kono krungu enak. Jadi saanane ya. Nek atimu maklum, suara liri iso krasa banter. Nggih ta mboten? Nek kon cinta masih rodok-rodok KTP ayu iso dadi ayu. Ngono ya. Kan ini pengayoman dengan cinta. Nggih. Beda ya. Mengayomi dengan cinta tadi nek upama suarane kurang banter-banter titik, wis atimu sing ikhlas insyaallah tetap manfaat. Dan permakluman kita akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih indah. Ngoten nggih? Nggih. Dulur-dulur sing teng mburi-mburi mriku sepurane nek gak kabeh iso krungu upamane ada layar-layar. Wis saonone bismillahirrahmanirrahim termasuk yang nonton di rumah melalui TV 9. Jadi saya mulai bismillahirrahmanirrahim, muga-muga selamat kabeh berkah dunia akhirat. Sareng-sareng a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ayo terus masuk lagi kapal. Siratul mustaqim. Shadaqallahul azim. Masya Allah Pak, bangga saya Pak duwe dulur senenge Pak Huda, rakyate apal Quran, Mas ya pas apal iku mang. Iku nek liyane aku ya pas gak apal bareng. Mulane aku mang metu ndek teko pendopone kantor bupati itu wassalamu ala man ittaba'al huda. Iku aku mesem didik karena iku ana loro janire. Selamatlah siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah. Tapi ono sing batin selamatlah siapa saja yang mengikuti Pak Huda. Pinter bupati ini Gusti Allah kate murid-murid gak iso ya. Anjane bener, apalagi yang beliau lakukan insya Allah memang sejalan dengan Huda Allah. Ngoten nggih? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Aku njaluk yang 100 harinya Gus Dur kan kita ketemu juga ya. Dimulai karo lagu sing mengingatkan kita nang Gus Dur ya apa? Saya tanpa watan ya. Diskusi kok mikirin kok saiki sementing beliau tadi kan bilang mengenai kita ini perlu menyelidiki dzurriyyah, pohon sejarah, ya. Asal usulnya awake dhewe iki teko sapa biyen sak piturute nanti kita bicarakan bareng-bareng. Pak, ada sebab eksternal, ada sebab internal. Sebab eksternalnya adalah karena memang setelah Demak dan mulai Mataram itu kita mulai diinfiltrasi oleh Portugis dan Belanda, sehingga sing bener sing salah sing nentokno dudu awake dhewe meneh. Sing jenenge sejarah iku ya apa carane ndelok sing nentokno londo lah ngoten. Sing kanggone londo sejarah kanggone kene durung karuan, sing kanggone kene sejarah kanggone londo dudu sejarah karena mereka pakai metodologi atau kaifiyah yang berbeda. Bahkan saiki Wali Songo iki wis mulai diprovokasi untuk disebut tidak pernah ada, itu Pak Uda. Ya, sudah mulai ada gerakan dan wacana untuk menafikan atau meniadakan fakta Wali Songo, dan PBNU pernah mengundang saya untuk masalah itu. Berarti Mbah Sunan Bonang yang diceritakan Pak Bupati tadi juga akan dianggap tidak ada.
Menurut terus macam-macam wong duwe kepentingan rek iku didolaki bareng-bareng. Tapi gak masalah, gak iso. Kate ngilangno Mbak Sunan Bonang iku gendeng lah gak iso. Wis tak gak iso, ngilangno Wali Songo gak iso, ngilangno Islam gak iso. Gak iso gak. Mungkin iki azan tok kono wis bingung kok. Wong Islam duwe azan tok wis kalah kabeh sak dunya nggih, Pak. Lah kono gak duwe adzan, kene iki azan ndek dindi wis. Ngoten nggih. Jadi tenang aja gak masalah. Oke, bismillah. Aku njaluk nadane sak pira sih? Ayo dimulai. Muga-muga Gus Dur rawuh, Mbah Sunan Bonang rawuh, kabeh menunggu. Oke, ditolaki alon-alon iki ya berusaha setengah mati ya niki. Operatornya ya kita iki aku memaklumi tapi aja terus-menerus juga memaklumi ya Rek ya. Itu nek entek gampang. Ya wes gak apa-apa, bismillah ya. Ding 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 ding. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya adane sakmono ya. Muga-muga Tuban iki dadi uswatun hasanah untuk seluruh Indonesia. Dan ketoke ya wis wedokan. Wis gak mek sugih tok tapi ya apik. Gak mek apik tapi ya bener, gak mek bener tok tapi ya indah. Ngoten Pak nggih. Kan apik, bener, indah kudu dadi siji, aja sampai ono apik tapi gak bener, aja sampai ono bener tapi gak apik. Ojo sampai ono api bener tapi gak indah. Jadi ketiga-tiganya harus terpenuhi. Ngoten nggih. Mulane aku nyuwun nang Gusti Allah muga-muga inna fatahna laka fatham mubina. Satu ayat itu dikabulkan oleh Allah, diterapkan untuk Tuban. Penting di Tuban karo Indonesia. Mulai tak provokasi. Ya, aku ngomong cara berpikir saat beri Gus Dur ya. Di kini panganan sing model gaduh-gaduh apa Rek? Pecel ya. Oke, pecel itu apa ae Rek? Kacang, lontong, peyek, kecambah, nggih. Wis engko nek tak sebut elingno ya, pokoknya lontong. Ngene, wis. Gaduh-gaduh iku ana tagak. Pecel iku ana tagak. Endi? Endi pecele? Nek kan ndoteng lho wong iku kecambah kok. Sing iki lontong kok. Sing iki kacang kok. Sing iki bumbu kok. Apa meneh liyane? Iki kayak lho. Pecele sing ndi? Ning saya niki nek ngurui cara berpikir. Nek kon niku gak dihapusi wong. Nek kon nduting nek ndukure pencuk iku ana pecel, iku sing pecel sing didudingen pecele. Nek tak jopok lontonge. Nek tak jopok kacange. Tak jopok payake. Lho padahal pecele gak tak jupuk lho. Sing tak jupuk lontonge, kecambahe, kacange, bumbune, peyeke. Aku gak jupuk pecele lho. Nek tak jupuk iku ngene kok pecele terus gak ono. Apa? Iki aku nguruki berpikir temenan. Gak lengkap. Nek tak jupuk kabeh, wis saiki pecel ana 5, Pak ya. Iki serius ya aku, 5 apa wis? Kacang. Peyek. Kulup. Apa? Lontong. Di sini tambah wis. Tambahi tak jupuk, lontongnya tak jupuk. 5. Iki aku iki mikir temenan, kok babu ya. Iki saya iki kan cek ngerti Tuban karo Indonesia iku ya apa? Ya, tak jupuk 5 memang, lontong sapi turute. Pecele tak jupuk tegak.
Jadi pecel iku ana saja. Jadi aku takon sing ana nyata iku lontonge peyeke kecambahe ta pecele. Ngene sing gare aku mesuh ya ngene. Tidak mikir serius ya, Pak. Iki temenan rek. Iki nek gak ngene iki gak lulus gak usah pengajian. Kalau gunane utek gak mlaku kok. Pengajian apa meneh? Wis aku takon. 5 tak jupuk kabeh. Lontonge, apa neh? Peyeke ikambahe tak jupuk kabeh. Pecele tak jupuk tegak. Nek tak jupuk pecele sing ndi? Jadi pecel iku ana ta gak? Gak ana, pecel iku gak ana, sing ana lontong. Ya ta gak? Ngerti? Apa on kae kok ndak kok iki. Dadi Indonesia iku gak ana. Sing ana iku Tuban, Jombang, bener. Gresik, ngono. Dadi Indonesia aja bagus nang Tuban, nek gak ana Tuban Indonesia gak ana. Bener. Bener. Aja terus Indonesia itu kaya sesuatu yang mengatasi kita. Ono ning Indonesia itu mergo Tubane Tuban temenan, Jombange Jombang temenan, kita kan? Ngono lah, dadi untuk membangun Indonesia yo membangun Tuban. Pecel ra ono, sing ono lontong. Jadi maksudku ya, jadi jangan mau ditipu sama khayal-khayal mengenai Indonesia. Tuban lebih penting daripada Indonesia. Indonesia mau suatu hari gak masalah. Asalkan Tuban tetap Tuban, Jombang tetap Jombang, Jawa tetap Jawa, Madura tetap Madura. Indonesia itu memiliki kesepakatan. Kok lon apa itu pecel dirubah didik dari gado-gado, dirubah didik tadi. Karedok dirubah didik tadi. Jadi itu memiliki kesepakatan, bukan kenyataan. Kenyataannya adalah Tuban, Madura, Gresik, Ternate dan lain sebagainya gitu ya. Wis ngerti ya? Kenapa saya ngomong begitu? Supaya kita tidak salah sangka, kita pusing sama Indonesia, akhirnya tidak konsentrasi sama Tuban. Sekarang Pak Huda sudah benar konsentrasi nang Tuban, dibuka kabeh blat, ayo ditandani bareng-bareng. Ngomong opai, kandak aku ayo ditandani bareng-bareng. Itulah Pak Huda. Gitu ya? Yes. Ngerti tidak maksud gue? Selawangan kok diulang gak apa-apa lah. Lali ada sonelek ya. Lumayan. Jadi nek panganan kurang enak, pokoknya tempe ini oleh goreng kurang garing, ini sambelnya diakai ini ya. Harus dulu saja, harus lumayan, harus gak ketara saja ya. Yes. Tapi tetap sonnya kita puji, tepuk tangan untuk teman-teman operator son yang bekerja keras ya. Jadi ojo dilolok no. Bismillah, jaluk. Sayyidina Fatahna bareng jahe 5 rizki Allah itu menjadi milik Tuban dan dikabulkan kepada Tuban dan dilimpahkan kepada seluruh unsur Tuban dari Pak Bupati sampai Radio. Inna Fatahna laka fathamu bina siji. Terus 2 liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar loro. Terus ya timman ya matahu alaika wa yahdiyaka mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Wakeh ya, wakeh rahmat Allah malam hari ini bareng-bareng sing pinter ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo masuk. Pinter ngaji lho sampean. Ayo maju. Kalau naik cici, kesana. Yang dulu batu ini. Mengaji ayo. Ayo, bismillah. Sayap dok mari ngono lagune ngiring-ngiring Gusti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah ya Allah. Sik, tepuk tangan. Cep ngaji meneh. Ojo pas ngaji tepuk tangan ya. Pokoknya ngaji cep tepuk tangan cep ngaji. Gak masalah. Ya.
Lu sama suami di sini. Yuli di sini. Yang tuan ibu sami juga domba kan. Ya. Ini kan jalan Pak Uda wes saya. Mau gini. Ya. Lek siang wau Apa nih? nunggu jenengan. Ngono ta? Nggih. Apa ngendani aku? Bukan. Oh, wong Islam ngefan. Aku iki gak gelem dadi sapa-sapa rek. Aku iki pokoke anak buah Kanjeng Nabi ngono tok Joko. Gak dadi sapa-sapa gak patek. Nah, aku ngefan aku ngefan Luna Maya ngono lho. Aku. Ya. Ini. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Aku cukup pelok. ويتم نعمته عليك Walitimma. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Allah puncake wayang surakallah. وينصرك الله نصرا عزيزا. Komai dulu. وينصرك الله نصرا عزيزا. Sekarang kita nikmati Allah bareng-bareng. Bareng-bareng sampean sih. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Mas Zainul. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Islamianto. Inna fatahna. Ya, ayo dinikmati ini Pak Uda. Skenario nya terserah Allah. Bapak ini ono ayatnya Allah itu diwaca itu lebih penting dimana ceramai sapa wae kita betul. Apalagi dalam situasi silaturahmi dan kenikmatan dengan asmanipun Terus Ali. wih Mas Ali deh penggaweannya apa Bang? Guru semantep guru apa? TPA, TPA. Oh si PTG pendidikan Al-Quran. Taman Pendidikan Al-Quran. Oke ya bismillah mana ya alhamdulillah bismillah alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Mas Islami. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Bareng-bareng wong telu wayang surakallah wayang. وينصرك
Mahrus, silakan sama teman-teman Kiai Kanjeng di sana, boleh sebelah kiri sana, sebelah kiri. Terus mari ini gak usah mulang melok nang Jogja. Susah nanti. Wah ada Kiai Kanjeng itu kata dia penggawean katanya. Oke, bismillah, alhamdulillah. Saya akan memenuhi amanat Pak Bupati dulu. Nyun sewu Pak Bupati. Tombuati niku kita rekam tahun berapa dulu teman Kiai Kanjeng? 90 jauh sebelumnya, 95, 96 ya. Zaman itu kan Pak Bupati belum ada wong wani nembang, wani selawatan, wani pujian di ngarepe wong akeh di kota. Jadi wong pujian itu dianggap wong desa. Kabeh isin sarungan, isin pujian, isin kuplukan. Aku iki janjane gak duwe hubungan apa-apa karo Kanjeng Sunan Bonang, tapi hatiku GR. Ketok iku aku iki sering diparani terus aku dikongkon, iku lho Tombuati iku anu, dikaen. Nyanyekno ndek kono-kono. Jadi saya itu sering dielingno, nanti Pak Yai Muzamil biar cerita kepada saya. Jadi saya saat durunge setelah Kiai Kanjeng merekam Tombuati, merungono segala macam puji-pujian, kabeh melok saiki sak Indonesia kabeh dadi roh, kabeh bahkan menjadi nyuwun sewu menjadi komoditas utama sekarang ini yang Kiai Kanjeng sendiri tidak ikut jualan, gitu ya. Wes bismillah saiki Tombuati nggih, saya jangkep niki amanate Pak Bupati kita penuhi. Setelah itu kita baru omong-omongan karena ada beberapa poin dari Pak Bupati juga yang akan kita rencanakan untuk kita bicarakan pada malam hari ini. Aku njaluk Tombuati sik bareng-bareng, tapi yang utama Tombuati bukan vokalis Kiai Kanjeng melainkan panjenengan sedaya. Jadi musiknya saya mohon menyesuaikan diri dengan menomorsatukan suara penonton, suara hadirin ini ya. Dan saya urus. Kasih intro doa ya, kasih intro. Versi yang lain bareng-bareng. Insya Allah Gusti Pangeran
insya Allah mudah-mudahan hajat Pak Bupati, seluruh rakyat Tuban untuk mensyukuri 721 ulang tahun wilayah Kabupaten Tuban ini oleh Allah tidak hanya diridhoi tapi juga dibukakan rizki-rizki dan ilham hidayah-hidayah yang baru, sehingga kita akan memiliki pandangan ke depan yang berbeda dengan yang sudah-sudah, sehingga orang akan berbeda dan akan lebih bagus melihat Tuban, akan lebih cerah melihat segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Gusti Pangeran silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang switch ya pikirannya. Jadi manusia itu ada pikiran, ada kolbu, di dalamnya ada fuad, baru ada batin, butun, di bawahnya ada syahwat. Sing mimpin sing direk. Disebul Gusti Allah Nabi Adam fuh. Terus wahing, alhamdulillah. Terus malaikat jawab, yarhamukallah. Terus Nabi Adam baleni meneh apa? Balekno meneh yarhamukallah yadikumullah wa yuslihu balakum. Terus akalnya berbinar-binar. Terus disebul meneh karo Gusti Allah, fuh, wahing meneh, alhamdulillah dan seterusnya. Terus atine terbuka. Terus disebul pisan meneh, fuh. Itu syahwatnya wetenge, di antara weteng itu ada unsur syahwatnya. Karena yang disebut syahwat itu bukan hanya seks, syahwat itu segala sesuatu yang sifatnya api di dalam diri manusia. Api tidak boleh dipateni tapi harus dikendalikan, kan begitu. Jadi manusia tidak boleh anti api, tidak boleh anti nafsu. Kita tidak anti nafsu karena nafsu itu bagian dari manusia, tetapi manusia wajib mengendalikan nafsu dengan akal pikirannya dan kepemimpinan hatinya. Kira-kira ngono ya. Bismillah. Jadi ini saya sama Pak Huda ini kan tuwek kula 4 tahun. Jadi kula ketoke bengi iki tuwek dhewe temen iki. Kecuali ada abah kiai tadi yang kira-kira wis rodok dulu, tapi kula sing paling tuwek dhewe temen iki. Dadi nyuwun sewu niki saya ikut bersyukur luar biasa dan saya punya hubungan lama sama beliau ini bermacam-macam dimensinya, dan saya itu mikir ketika mau datang ke sini dan ternyata cocok sama pikirannya Pak Huda. Pak Huda ini kula ulama aja biyen kula ruwen. Ketua NU, aktivis Nahdliyin, atau kitab kuning menguasai, dan keahliannya macam-macam. Gak mek ngerti usul fikih, mantik, uslub, balaghah sembarang ngerti. Ternyata ilmu tijarah ya winter temen, perniagaan ya toh. Dan ternyata ilmu khilafah ya menguasai, ilmu pemerintahan, ilmu daulah. Jadi saya waktu kesini Pak Huda, saya itu mikir gini, ikulah Pak Huda ikulah ulama, tapi saya jadi umaro. Saiki iki ya apa nek awake dhewe iki didoleki meneh ulama umaro itu janjane ya apa sih? Didefinisikan kembali selama ini pemahaman kita salah apa tidak. Makanya saya minta nanti Pak Yai Muzamil, ini kiai saya dari Jogja, dari Madura, untuk ikut menyumbangkan pikirannya tentang itu. Nyuwun sewu, unsur-unsurnya Pak Huda yang harus kita ingat di sini. Nek amar ma'ruf itu tugas siapa? Tugas umaro, bener, selama ini gitu ya Bapak-bapak, ya. Amar ma'ruf tugas, bener nih. Nek nahi mungkar, umaro nahi mungkar, amar ma'ruf. Ini harus ada rumusan yang jelas supaya pembagian kerja dan manajemennya jelas. Nek manajemen salah itu jadi ini salah, gak pun fayakun akhirnya. Saya cuma ngiling no unsur-unsurnya ya Rek ya, karena kita akan menjadi negara besar, kita akan jatuh tapi kita akan bangkit lagi, kemudian kita akan jadi mercusuar seluruh dunia karena bahan-bahannya kita lengkap semuanya.
Sekarang kita diganggu-ganggu, tapi nanti kita akan menang akhirnya. Makanya kita harus siap dengan ilmunya dan harus siap dengan manajemennya. Jadi nek amar ma'ruf berarti nek amar itu artinya apa Pak Yai Muzamil? Tolong mikrofon yang untuk Pak Yai Muzamil. Amar artinya perintah. Perintah. Ulama boleh memerintah enggak? Sebenarnya menganjurkan oleh ulama. Ulama menganjurkan, jadi amar ma'ruf bukan pekerjaan ulama, dia pekerjaan. Nah, beliau sekarang adalah mengerjakan amar ma'ruf, kan gitu. Nah, nahi mungkar bareng-bareng kabeh. Tapi beliau sekarang amirul ma'ruf, orang yang melakukan amar ma'ruf. Ma makna ma'ruf? Pak Yai. Suatu kebaikan yang sudah dikenal bersama oleh masyarakat. Suatu yang sudah diketahui bersama, sudah disimulasi, sudah disimpulkan, sudah menjadi undang-undang, sudah menjadi aturan yang disepakati, sudah menjadi perda sampai perdes sampai perpres sampai semua, itu namanya ma'ruf. Kebaikan yang sudah dirapatkan, didiskusikan, disimulasikan, diuji di masyarakat sehingga dia menjadi aturan bersama, itu namanya ma'ruf. Beda dengan yad'una ilal khair, tugasnya siapa? Alim ulama, karena yad'u sama ya'mur beda. Kalau yad'u itu memanggil, menganjurkan, menyarankan, itu Pak Yai ya. Nah, yad'una ilal khair boleh nggak? Yad'una ilal ma'ruf cocok nggak? tidak cocok. Kalau yad'una ilal khair, karena khair adalah nilai kebaikan atau kebenaran atau segala sesuatu yang sifatnya kebajikan yang masih cair, yang setiap orang punya tafsir sendiri-sendiri. Kalau sudah disepakati bersama baru namanya ma'ruf. Nah, beliau sekarang, dulu selama berpuluh-puluh tahun beliau adalah seorang da'i bil khair, sekarang beliau tambah yaitu amir bil ma'ruf, gitu ya. Nah, nanti saya ingin Pak Muzamil menjelaskan mengenai unsur-unsur di dalam keulamaan dan keamiran, yaitu ulul albab, ulul amr, dan ulul nuha, ya. Tapi sebelum itu ini kau kok diskusi ya rakyat ya. Teman-teman nggih. Nanti Pak Utab saya mohon untuk juga untuk merespon juga, karena saya ini sedang mempelajari beliau. Pak Muzamil, aku takon. Yang majelis ulama itu biasanya anggotanya ahli apa? Biasanya yang sekarang itu ahli fikih. Ahli fikih. Apakah ulama hanya ahli fikih? Kalau mengacu kepada Al-Quran, mestinya tidak hanya ahli fikih. Kita butuh nggak ulama yang ilmunya itu expert di bidang pertanian? Sangat-sangat dibutuhkan. Jadi dibutuhkan ulama pertanian di majelis ulama, gitu ya? Betul. Kita butuh ulama otomotif kalau perlu. Betul. Kita perlu ulama pembangunan. Kita perlu ulama apa lagi? Kesehatan, ulama perekonomian. Nah, beliau ini keulamaannya lengkap, gitu? Ngaji pinter, dagang top, gitu? Pengusaha besar, ternyata bupati yang juga dahsyat, kan gitu kan? Jadi ini ulama sing jangkep. Jadi kalau gitu Pak, umpamanya sekarang Pak Muzamil saya angkat jadi ketua majelis ulama, sampean akan mengambil siapa saja untuk menjadi anggota majelis ulama? Jadi tentu pertama ahli fikih, ya. Tapi juga menguasai hal-hal mengenai syariat Islam. Pasti. Nah, ini perlu dibedakan. Orang tidak bisa membedakan antara Quran dan hadis dan fikih. Orang kalau ahli fikih sudah harus ahli Al-Quran dan hadis. Tapi orang yang menguasai Quran saja belum tentu fikih, menguasai hadis saja belum tentu fikih. Jadi maka kalau ada seruan kembali kepada Al-Quran hadis, itu menjadi suatu yang sangat kasar karena belum diolah menjadi fikih, gitu. Nah,
Fikih itu nanti ada fikih pertanian dan seterusnya. Nah, loh, fikih itu ilmunya apa batasannya? Ilmu bisa ilmu bisa batasan. Gini, corong desa gampangannya. Nek fikih iku lak nentokno kene rek pagere rek sawamu ndek kene aja sampai rene. Betul. Itu fikih. Pagere batasane. Tapi sing dibutuhno wong akeh lek nguruki nandur, gelem bertani, gelem bekerja, kan gitu. Betul. Yang disebut amal soleh itu bukan taubat baik buruk. Amal soleh itu kerja keras. Ya tukang ojek, ya amal soleh. Angger temenan, gitu toh. Dodol di pasar, ya amal soleh. Selama ini amal soleh itu kesane mek sembayang karo sedekah tok. Padahal sampean gelem ngene iki amal soleh. Gelem nyopir taksi amal soleh. Asal semuanya lillah. Itu ya Pak. Oke, ini nanti endingnya akan minta review dari beliau. Tapi saya cuma mengingatkan pintu-pintunya seperti itu. Cek gak pengajian guyu-guyu tok. Aku soalnya selama ini Pak Uda aku juga sedang kepelawak saya. Jadi wong-wong teko rene iku karepe cek guyu. Terus aku dinteni dagelku ngono tok. Saiki mau aku mau dagel. Aku ya asline iki wong serius ya. Wah aku iki asline anake priyayi karo rada kiai dhek aku iki. Jadi aku kudune iki serius. Lah saiki aku tak serius kan guyu aku bapak. Aku tambah mesem arek iki. Aku iki temenan rek. Sekali-sekali aku tak serius ngono lho rek. Gak pantes ya. Ndak semua ning. Lah iki temenan lho. Mulane ngejak ngene iki cek aku iki temenan kalau aku ngomong ilmu biasa kok guyon kok ya aku. Oke. Di dalam Al-Qur'an ada 3 term, ada 3 dimensi keulamaan, yaitu ulil albab, ulil absar, ulil nuha. Tolong secara singkat dijelaskan substansinya Pak Muzamil. Baik, terima kasih. Jadi ulama itu harus menguasai 3 term itu. Jadi kalau ulil absar itu dari kata basor itu artinya mata ya. Jadi mata kepala yang bisa melihat mana hijau, mana merah dan seterusnya. Jadi ulil absar orang-orang yang memiliki indera, gitu ya. Itu ulil absar. Karena tidak mungkin orang bisa mengenal dunia tanpa indera. Itu ulil absar. Nah, kemudian kalaupun toh ada ulil absar di Al-Qur'an yang diartikan punya mata hati, itu pengertian yang lain, bukan pengertian yang asli. Begitu. Kemudian yang kedua, ulama itu juga harus ulin nuha, gitu ya. Ulin nuha itu artinya memiliki akal. Jadi akal itu di samping disebut akal juga disebut nuhyatun. Nuhyah itu bentuk mufradnya, nuha itu bentuk jamaknya. Jadi orang-orang yang punya akal. Kenapa akal kok disebut nuha? Nuha itu satu kata dengan nahyun yang artinya melarang, mencegah. Karena dengan akal orang itu bisa punya batasan-batasan dalam hidup. Oh, ini sebaiknya saya lakukan, sebaiknya ini tidak saya lakukan. Jadi akal juga dalam bahasa Arab, akal itu artinya juga tali, ikatan. Jadi akal ini harus menjadi pengikat sehingga manusia tidak bebas sakarepnya nafsunya. Itu ulil nuha. Kemudian harus juga ulil albab. Albab itu jamak daripada lub. Lub itu artinya hati. Jadi ulil albab itu lebih kepada orang yang memiliki hati. Nah, jadi keulamaan itu mestinya jangkep. Jadi dia bisa memandang kondisi sosial, budaya dan seterusnya melalui indranya, dan dia juga memiliki pola pikir, punya pandangan masa lalu dan masa depan, ulil nuha. Tapi dia juga bisa memandang dengan hati, tidak cukup dengan itu. Karena banyak hal yang sekarang ini akalnya hebat tapi tidak bisa jalan dalam tingkat operasional karena hatinya yang tidak ada. Jadi harus ulil albab. Begitu. Oke, sebelum saya minta Pak Huda ini supaya teman-teman juga nek dijak mikir rodok suwe kan terus langsung ngantuk. Jadi tak persingkat. Sekarang Pak, saya tanya satu lagi. Selama ini kan selalu ada stigma. Stigma itu pokoknya ngarani secara serius.
bahwa nek wis ulama iki gak oleh dadi umarok, nek umarok iki ya dadi ulama itu gimana Pak? Jadi sebetulnya bukan, apa yang paling penting adalah ulama itu kan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi ulama itu kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ulama bisa jadi tukang ojek, ulama itu bisa jadi petani, ulama itu bisa jadi pedagang, bisa jadi bupati, bisa jadi siapapun. Yang penting setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama ini pengertian mengenai ulama dan umaro itu terlalu dilembagakan dengan tafsir-tafsir yang sempit. Tafsir sempit, apalagi dilembagakan majelis ulama. Kalau bukan pengurus majelis ulama terus bukan ulama, nah ini persempitan lagi. Ya wis aja dijawab masalah itu terus Pak Utang kok kapan-kapan nek kene iso duwe otoritas kita dandani bersama-sama. Saya banyak sekali kalau mau ngeritik, mau ngelolokno aku sak mbret bahanku, tapi sing penting saiki kita memahami jundrunge masalah gitu ya. Pak Muzamil, mungkin nggak seorang umaro, seorang amir menjalankan amernya tanpa potensi keulamaan? Terus gampang ini, amir itu kan otoritas, umaro itu kan orang yang punya hak memerintah dan menjalankan. Kalau ulama orang yang memiliki bahannya, yaitu ilmunya. Mungkin nggak orang memerintah tanpa ilmu, gitu aja? Oh tidak bisa. Jadi tidak mungkin kalau ada umaro tapi dia bukan ulama. Akan rusak iya. Ulama kalau tidak dengan otoritas juga kan tidak berguna apa-apa, kan begitu? Betul. Maka bukan kerjasama ulama umaro, di dalam diri seseorang harus ada potensi ulama dan harus ada potensi umaro sekaligus, kan begitu? Betul. Nah, itu ada Pak Huda, ada pada Pak Huda gitu loh. Iki ya ulama ya umaro. Nek soalnya nek ulama memerintah, nek umaro memerintah tapi dia tidak memiliki ilmunya, ilmu itu bisa sampai manajemen Pak. Sama nak wis seru daya teko iku lah ilmu manajemen. Ya Pak, nek di perubahan. Daya teko gelarno kloso ya. Terus klosone bedah. Terus tambalen jadah. Terus jadahe su asune mati, bangun kali, kali ini banjir, wis udah dipikir ini lagu main-main, ini peringatan keras, ini nahi mungkar. Jangan kamu memerintah kalau kamu tidak menguasai masalahnya. Wis gampangane wis apa? Daya teko apik to, ana daya berarti duwe dulur. Beberno kloso wis bener, wis apik solusine dibener kloso. Lah kok ternyata klosone beda, ada masalah ini, harus dicari solusinya. Ya apa iki klosone beda? Tuku nyarta ditambal kanyele tangga. Ngono sih. Keputusannya apa? Tambalen. Nah wis iki solusi perda yang salah ini. Lah wong kloso beda ana daya kok ditambah. Lah berarti dayamu nunggui jadah. Sing wingi sing mang dadi dulurmu saiki dadi musuh. Ternyata dadahe lho gak musuh tok ditunjuk kan raimu. Masa ana daya dikon nunggu-nunggu jadah mampu. Jadi keliru manajemen sedikit kita akan mengalami kontraproduktif ganda, double. Nah, jadi beliau ini sebelum di samping mempelajari ilmu agama beneran, beliau mempelajari ilmu kehidupan dalam arti yang lengkap. Kan begitu, yo manajemen ekonomi, yo pengelolaan sosial, yo macam-macam. Jadi gak sampai nambal kloso nganggo jadah mampu. Jadi pecah pas seduluran, juayoe muring-muring mulai klosone dibuak, jadahe dipakakno asu, nambah musuh meneh. Soalnya gak ono aku ki selama hidup roh kerek gelem mangan jadah mambu iku gak ono. Dadi nek ono kerek, ono asu kok gak mangan jadah mambu, muring-muring. Akhire kon iso dicadhek karo asu.
Tapi wong kon menungso mesti luwih ampuh timbangane asu, akhirnya asune kok pateni, asune mati. Gitu, Pak Ngono. Wes iki wis rugi sak mriki karena manajemen yang salah. Lho masih keliru meneh, Pak. Buangen. Lho, Pak nambah masalah meneh. Wis asu meneh mate. Kelangan dulur. Dibuahin di kali, merusak lingkungan hidup, kan gitu kan? Elek karo tonggo teparu sak piturute kuwerusno iku elek kabeh. Nek manajemen salah. Saya berdoa dan saya menemukan insya Allah Tuban ini termasuk kabupaten tertua di negara kita ini. Nek Jombang ini gak jelas. Jombang itu kapan lahirnya gak jelas. Sampai saiki burung ono keputusan. Ya? Lu sampai saiki Jombang belum ada hari jadinya. Jadi karo itu. Nek Jogja jelas perjanjian Giyanti, gitu. Nek mriki lah mari mau coba sak durunge mau cobain. Ketika mau cobain. Barengan mau cobain. Dan ini kota incarannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gurung Isra Mi'raj sih wis ngongkon mubalik untuk datang ke sini. Gurung Isra Mi'raj. Artinya gurung ana perintah sholat. Jadi ana wong Islam sing nganut Islam pra Islam Mi'raj ya ono sembayangnya ya ngarang dhewe karo mek ping 3 sak taun. Wis gak masalah wis babak kon sing penting wis engko muga-muga kan Gusti Allah di sepuro anjene arek guru ngelu ngono kan. Nah, Bapak sekalian, kita akan masuk ke nomor berikutnya, tapi saya mohon respon Pak Huda karena beberapa hal ini berangkat dari apa yang beliau alami. Jadi malam ini kita nyicil ilmu pertama mengenai gimana sih yang namanya ulama umarok, gimana sih Allah sendiri memaksudkan definisi ulama yang beliau kasih term ulil albab, ulil absar, ulil nuha dan seterusnya. Kemudian aplikasinya ya apa, terapan-terapannya ya apa. Dan Tuban ini betul-betul merupakan contoh soal siapa Pak Huda selain panjenengan yang pejabat pemerintah tapi juga punya setting ulama, sobo lihat. Selain Gus Dur dulu. Nggak banyak kan? Nah jadi ini merupakan kasus yang baik, jurisprudensi kalau dalam hukum, merupakan contoh atau teladan yang mudah-mudahan baik. Dan beliau menyatakan kepada saya tadi, kini belak-belakan kit nang dudun aku SMS protes tukang buri kono, protes macam-macam dan salone gak denger sing ngopo sak piturute pati kabeh langsung SMS ke beliau, SMS lagi. SMS, SMS sama guru WhatsApp. Apa? Oh, datangnya air ki SMS. Walah, ya wis gak apa-apa. Iki sampean sing SMS ta sampean di SMS ini? Sampean sing SMS perintah ini. Oh, nggih. Anjane rada arang sumber di Tuban iki. Kok untuk ada air di SMS saya karo Pak sampean respon didik, setelah itu kita nyanyi khotmil Quran. Aku nganggep dan aku mohon kepada Allah Tuban itu wis khatam Quran berkali-kali, dalam arti Quran tidak hanya dibaca tapi Quran itu dilakukan, dialami, dan sampean ngelakoni mimpin kayak ini mudah-mudahan mendapat kualitas yang sama dengan orang menghatamkan Al-Quran. Ngerti nggih? Habis ini kita lantunkan bersama-sama doa khotmil Quran nggih. Sebelum itu kita dengarkan Pak Huda 1-2 respon dari beliau. Mestinya saya malam ini ingin mendengar hasil, tapi karena yang perintah itu saya harus ikut. Pertama tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi saya menyampaikan itu kan dibagi, ada tugasnya ulama, ada tugasnya umaro. Kalau saya nyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu mutlak tugasnya ulama. Umaro itu sebagai alatnya ulama. Karena apa? Dalam Al-Quran itu jelas kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Adalah kamu sekalian umat yang terbaik. Umat yang terbaik di sini kalau kita ambil ayat lain adalah inna akramakum indallahi atqakum.
Atqakum di sini adalah seorang ulama. Di sini jelas yang melakukan yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar mutlak kewajiban ulama. Kemudian umarok seperti saya, apalagi bupati, ini adalah alatnya. Tanpa ada ilmunya ulama, kita tidak tahu mana yang diperintahkan untuk dilakukan. Tanpa ada ilmunya dari ulama, tidak tahu mana yang harus kita tinggalkan. Jadi kewajiban pokok sekarang ini, baik tidak baiknya negara ini adalah pertama harus ulamanya harus baik dulu. Ya. Ya, karena makanya kita kan idza soluhal ulama soluhal umaro. Kalau ulamanya baik, bisa memberikan petunjuk kepada ulama, maka umaroknya akan baik. Wa idza solatal umaro soluhar ra'iyah. Kalau pimpinannya bagus, maka rakyatnya akan bagus. Gitu. Kemudian di ayat lain juga begitu. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Yang tafaqah fiddin ini jelas adalah ulama. Kalau umarok sedikit sekali yang tafaqah fiddin itu ya, sekedar bisa saja itu. Ini kan menurut saya Pak ya Muzamil ya. Sehingga jangan dibebankan. Kalau sekarang di sini Pak ada narkoba banyak, jangan umaroknya disalahkan, ulamanya dulu. Ulama perintah kepada bupati gitu loh. Sekarang belum pernah saya diperintah ulama itu ada gini. Ya adalah alhamdulillah juga ngerti tentang kalau itu tidak boleh dilakukan, kan itu aja yang tidak bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua tentang definisi ulama dan umaro. Ulama itu jelas disampaikan Yai Muzamil tadi adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu adalah yang mempunyai sifat khosyah. Dalam bahasa Arab itu ada khosyah, ada khauf. Sama-sama takutnya, khauf juga takut, khosyah takut, tapi bedanya kalau khauf itu takut yang tidak diikuti dengan perbuatan. Takut neraka tapi maksiat terus menerus, itu namanya khauf. Tapi kalau yakhsha yaitu takut yang disertai dengan perbuatan. Takut masuk neraka juga meninggalkan. Kemudian kalau ulama itu dari di sisi bahasa jelas adalah ulama itu ya dari orang yang mengerti berbagai ilmu. Maka saya kalau ulama dulu itu hebat seperti itu. Dia juga fuqaha, juga hadis, juga paham ilmu kedokteran, juga fisika. Yang ini sekarang ini yang mungkin tidak bisa mencakup ulama seperti zaman dulu. Sekarang orang yang hafal Al-Quran belum tentu kiai, yang kiai belum tentu hafal Al-Quran. Kalau dulu hafal Al-Quran sekaligus kiai dan juga dia juga ahli fisika, ahli kimia, kedokteran dan ya itu mestinya idealnya seperti itu. Dan saya rasa ini nggak usah saya perpanjang, katanya 2 kata saja ya. Kalau saya perpanjang kan jadi pendengar saya. Enggak, saya pengen ini kan saya nyari ilmu juga. Jadi bahwa ulama ini kene mari ngono umarok ngono sih kait rakyat sak dituruti. Itu nang di Indonesia iki wis ngono iku tak kudune ngono iku, Pak. Kalau dipiwik sejarah ya, saya rasa kan sudah begitu, Pak. Tapi dalam arti tanda petik ya. Lho niku lak zaman Wali Songo. Nah ya zaman Wali Songo kan sekarang ini kan penerusnya. Saya tadi nyampaikan bahwa Bupati Tuban yang pertama itu bukan hanya seorang muslim, tapi adalah seorang yang sangat zahid, bahkan abad aulia. Dan pun memimpin Tuban dan sampai saat turun-turunnya itu dia itu masih berjaya di Tuban ini. Dan memang kalau kita lihat seperti Nabi Sulaiman bisa jaya seperti itu. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang menguasai semua makhluk dan beliau adalah juga seorang nabi. Sampai pada beliau Rasulullah semuanya adalah juga seorang nabi dan juga pemimpin kepala negara dan kepala pemerintahan. Idealnya kan seperti itu. Karena sekarang di Indonesia itu tidak ada yang komplit seperti tadi. Gambaran saja yang hafal Al-Quran saja belum tentu bisa ngaji yang lain. Padahal idealnya kata Pak Yai Muzamil tadi mestinya kan harus ngerti fikih kan itu ya itu kan tidak ada seperti itu. Yang kiai yang hafal Quran juga minim. Maka
jalan tengahnya sekarang ini seperti ada dikotomi, ada pemisahan ulama dan umarok, tapi yang baik ini kan kali ini digabungkan itu. Gini Pak, untuk menggambarkan makomnya Pak, gini nganggo cara gampangnya, makom ini posisinya ulama karo umarok itu, pemerintah karo ulama itu. Kudune ku sing sowan umarok itu tak ulama. Gitu, cek gampang nrimone arek-arek ini. Jadi ulama sowan nang bupati, tanang gubernur, tanang presiden, apa presiden sing kudu sowan nang ulama. Ini jelas ya, dalam hadis itu khairul ulama khairul umara alladzina ya'tunal ulama wa syarrul ulama alladzina ya'tunal umara, gitu ya. Itu kan jelas garisnya itu. Jadi ditambahin jangan kalimat koma, berarti di Indonesia ini syarrul ulama, nanti negara sampean gitu. Sinyal. Gitu aku karena mancing ikut banget, ya lumayan lah. Dan ini di Tuban kok nggak di Indonesia kok, di Tuban. Kalau di Indonesia lain masalah, makanya kita ngomong Tuban. Dan beliau ini meneruskan makomat itu. Ya, alhamdulillah saya sampai camat-camat saya semua itu sowan ulama semua. Bukan ulama itu. Alhamdulillah. Mulanya aku kadang-kadang diarani sumbung, aku ki mau temen diceluk pemerintah. Upama ana Jokowi liwat kene aku ngadeg mau temen. Mau temen. Aku gak usah jadi ulama, aku jadi rakyat ae mau. Aku iki rakyat, aku sing di negara iki. Sono ku buruhku. Ngono. Aku mikirnya ngono, gak usah ulama. Rakyat iki lho. Rakyat ngukur dhewe marang ngono, rakyat duwe negara, negarane duwe buruh, jenenge pemerintah. Sing duwe dhuwit rakyat. Gak ono kok presiden memberi bantuan kepada rakyat, iki gak ono. Kok dapurmu sing bayari rakyat kok. Mulane aku kepengin saya kesini sebenarnya ada tema seperti ini loh Pak. Iki wis tata tentrem kerja raharja sing jenenge Tuban. Ku cuman sampean cek meneh wis warobun gofur ta durung. Ngoten lho. Nek Baldatun to iki batune wis katake wis beres iki ndek Tuban iki, cuman ayo dionceki sing kira-kira gurung robun gofur sing bagian apa. Ngoten lho. Robun gofur itu artinya iki wis bener ta kabeh iki rek. Ini lokal, regional maupun nasional. Tolong masing-masing bertanya, iki wis bener ta sing kok lakoni iki menan di pemilu wingi wis bener ta, wis robun gofur ta. Iki wis bener ta iki pemimpinnya wis bener ta. Bahkan si pemimpin juga tanyalah kepada dirimu sendiri. Pak berarti gak usah melok-melok nek soal iki. Jarno cangkemku sing ngene-ngene iki. Tolong bertanya kepada diri sendiri. Aku kata bendino kok aku kok yang ngene-ngene iki kan apa eleke kadang-kadang gak iso nemokno. Cuman tetep tak takokno, wis bener ta sing tak lakoni iki. Wis cocok ta? Wi kon niku dadi presiden itu temenan ta wis mantep, wis cocok. Wis cocok ta kon niku. Pikiran gak ono ta wong sing luwih pinter timbangane kon. Gak ono ta wong sing luwih apik timbangane kon. Gak ono ta wong sing luwih ulama kalau umarok di dalam dirinya luwih timbangane awakmu. Sak piturutilah. Dan itu saya tidak mempertanyakan, tapi tanyakanlah kepada dirimu masing-masing. Kalau kepada Pak Huda menjadi umarok itu karena kelengkapan keulamaannya. Karena menurut saya nomor satu pada beliau itu adalah dimensi ulamanya. Kemudian diaplikasi melalui menjadi bupati. Itu cuman aplikasi. Nek cara Jawa gampang lah. Ulama itu keris, nek pemerintah, nek umarok itu pisau ngono lho rek. Nah saiki keris-keris sowan pisau lah ngono sing maksud nang ya. Ya apa? Kok negara wis gak duwe pusaka, wis gak duwe jimat iki. Gitu loh. Nah, itu makanya saya pribadi mempertahankan tuh sampai mati tak pertahanno, gak kira aku. Upama ana forrader pejabat di dalan peng-peng, aku mau minggir. Moh, nek aku nyabrang, tabrak-tabrakan. Nek aku mati mergo iku alhamdulillah. Ngono aku tak pertahanno, kok gendeng aku bapak. Anjane gendeng kok. Ada. Loh, ya apa? Yang unik aku ruwe urip ngono iku. Dan tidak akan berdiri. Saya mempraktekkan beberapa presiden. Saya di Lemhanas, di kantor macam di Jakarta. Nek aku pas lungguh ngene lek presiden liwat kabeh ngadeg.
monggo aku meneng nek pojok ngerokok nek bus. Akhirnya kono sing moro, gelem gak gelem. Mungkin ini bose. Lho rakyat kok. Lho, kayak kan jelas to. Nyunggi wakul. Kurang cetok ta? Ya mari nyanyi apa ini nembang. Tapi lek jelas to Gundul Pacul itu Pak Bupati sekarang Pak ulama yang tinggi sekarang menurunkan fungsinya dalam arti terjun ke bumi nyunggi wakule rakyat. Nek kono pejabat kon nyunggi kesejahteraan rakyat. Ngono toh? Kamu mengolah pertanian, mengolah perdagangan, mengolah tenaga kerja menjadi kesejahteraan di derendek wakul diterno nang rakyat. Ngono sih, mulane nyunggi wakul gak oleh mikul wakul. Apa meneh ngempit wakul gendeng ana bupati ngempit wakul iku. Lah rakyate lak kemelegeken lambune kelek lak ngono ya. Apalagi secara nasional yang disebut bakul itu kan antara lain BUMN. BUMN itu kan wakule rakyat lah, wakule rakyat ya apa ki ngeterno rakyat dipitili dhewe ngene segone. Tutuk ngarepe omahe wong akeh entek segone. Ana meneh sing didol iki BUMN iki didol. Wis saiki daftare sampean ero nek janjane wis ditukake dhewe sak mbrek tapi tak mesam-mesam jek nemen-nemen jangan kira-kira iki. Oke lah. Oke, bismillah. Tapi ngerti ya Mas ya, Bapak ya Ibu sekalian yang saya maksud ya. Jadi makanya saya senang ada Nahdlatul Ulama. Berarti kalau pakai teori ya pakai tafsirnya Pak Huda, Nahdlatul Ulama itu adalah bermakom di atas Republik Indonesia. Karena enggak boleh ketua NU kok sowan ke pemerintah RI. Itu Syarul Ulama, itu Nahdlatul Ulama, ikatan dan kumpulan para ulama. Sehingga disitulah presiden sowan jaluk nasihat. Jadi PBNU itu di Jakarta itu lebih tinggi derajatnya daripada Istana Negara. Tak ngono kudune. Ya anjane ngono to. Ana sing dia ana sing ngono. Wis pokoke monggo lah, kok kira-kira ngono iku. Dan harus kita pertahankan, kita naik turun, kita mungkin kadang benar, kadang kurang, kita bergelombang, tapi terus kita pahami ini dan terus akan kita perjuangkan. Dan ulama adalah orang yang paling berilmu di antara manusia-manusia lain, sehingga mereka lah yang menjadi acuan para pemerintah, acuan para petugas, acuan para amir, dan gitu. Yang disebut umaro. Kira-kira ngono ya. Udah nyun sewu aku nek sampean wis paham iki kabeh, cuman aku ngomong nang arek-arek iki soal iki dilungkas dadi pemimpin-pemimpin. Iya, dan sampean dulu aku cerah-cerah raine, masuk utangnya cek guru dibayar. Kredit gak karu-karuan iki. Iki mang sikat ketoke guru TP iki tapi kelambune ketoke 2 minggu gak diumbah ya. Ini wireng-wireng ngene. Terus gak apa-apa, engko Pak Huda lak sungkan, itu mesti dikai anu lho. Jalan kelambi kan. Kelambi koyo ngono kan gak cocok jelas. Kayak aku dari kelambi tularang 500 juta, 500.000 ya. Oleh 10. Oke, bismillah, khatmil Quran ya Allahumma arhamna bil Quran ya. Bukan merayakan, tapi ini doa saya bahwa Tuban oleh Allah sudah dikai rapot sebagaimana orang menghatamkan Quran. Tidak ada yang menggembirakan hati Allah melebihi hambanya yang menghatamkan Al-Quran. Tidak hanya menghatamkan kata-katanya, tapi juga menghatamkan amaliyahnya. Yuk sakira nadane. Allahumma arhamna bil Quran gitu ya. Oke, tak jaluk sedoyo melok khatmil Quran. Yuk, bismillah.